Selamat mendengarkan podcast ini. Pelayanan itu, saudaraku sekalian, menjawab pertanyaan ini, saudaraku, kita harus terlebih dahulu benar-benar memahami apa yang diinginkan oleh Tuhan semesta alam menciptakan langit dan bumi dan manusia di dalamnya sebagai pengelolanya. Pertanyaan ini sebenarnya bukan sesuatu yang sulit untuk dijawab. Tetapi sukarnya menjawab pertanyaan ini disebabkan oleh pola berpikir yang salah yang telah meracuni pikiran banyak orang hari ini mengenai Tuhan. Coba kita jujur, berapa persen pengertian kita mengenai Tuhan yang sebenarnya adalah serapan dari pengajaran yang tidak berasal dari Alkitab. Kalaupun berasal dari Alkitab, maksud saya seolah-olah didasarkan pada 1-2 ayat, pengertiannya salah, analisanya salah, tafsirnya keliru. Nah, saudaraku sekalian, pikiran yang telah diformat salah tersebut menjadi penyebab sukarnya menjelaskan apa artinya hidup bagi Tuhan itu. Saya katakan pada pertemuan yang lalu, setelah 30 tahun lebih saya baru mengerti betapa sulitnya menjelaskan apa artinya hidup bagi Tuhan atau pelayanan yang benar menurut Tuhan. Sebab dulu saya memahaminya sederhana, dan itu menjadi pemahaman banyak orang hari ini. Yang penting mengambil bagian dalam kegiatan gereja. Yang penting ada dalam lingkungan pelayanan, dalam tanda kutip, rohani. Hari ini banyak orang telah terbelenggu, saudaraku. Terpenjara oleh pikirannya. Dari format pikiran yang keliru tersebut. Khususnya mengenai Tuhan. Keluar dari penjara ini menjadi sangat sulit ketika kita berani mengemukakan sesuatu di luar atau berbeda dengan apa yang telah diyakini oleh sebagian besar orang Kristen yang telah diformat tadi, maka akan dianggap sebagai sesuatu yang salah atau sesat. Ini namanya belenggu ortodoksi, belenggu tradisi, belenggu status quo yang membutakan dan menghentikan pengertian untuk dapat berkembang mengenal Tuhan lebih jujur dan murni. Saya berterima kasih karena Tuhan menggiring saya ke banyak wilayah yang tak terucapkan dengan kata-kata. Yang kesimpulannya adalah saya harus berani membuka diri untuk menyerap hal-hal yang baru, hal-hal yang tidak konservatif, yang kadang-kadang terkesan liberal, terkesan radikal. Tetapi tentu kita harus sungguh-sungguh belajar dan memiliki pengertian-pengertian yang memiliki landasan yang kuat, yang berakar pada Alkitab, berakar pada analisa, tafsir, pemahaman yang alkitabiah. Bila seseorang berpikir bahwa Tuhan mencari keuntungan dan manusia diciptakan sebagai upaya Tuhan untuk menyenangkan hatinya sendiri, maka pengertian ini akan membangun kecurigaan yang membutakan pengertian. Tadi saya katakan bahwa ada belenggu atau penjara pikiran mengenai Tuhan. Saya mempelajari, saudaraku, dari analisa di perjalanan hidup saya. Banyak orang berpikir bahwa Tuhan mencari keuntungan dan manusia diciptakan sebagai upaya Tuhan untuk dapat keuntungan dari situ, menyenangkan hatinya sendiri. Pengertian ini, saudaraku sekalian, bisa membangun kecurigaan yang membutakan pengertian kita. Coba kita lihat Kejadian pasal 3. Kita lihat cerdasnya kuasa gelap
yang menipu Hawa. Kejadian pasal 3, saudara sekalian. Ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Kejadian pasal 3 ayat 4 dan ayat yang kelima. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Saudaraku sekalian, pernyataan iblis ini membuat manusia mulai berpikir. Logikanya begitu, bahwa Tuhan menyembunyikan sesuatu. Ada yang disembunyikan oleh Tuhan, sesuatu yang baik untuk manusia, sesuatu yang mendatangkan keuntungan. Bisa saja berkembang kecurigaan bahwa Tuhan tidak mau disaingi. Tuhan tidak menghendaki manusia memiliki keunggulan lebih dari apa yang ada pada manusia waktu itu. Ini pikiran yang jahat, saudaraku. Ini pikiran yang jahat. Jadi jangan berpikir bahwa Tuhan itu mencari keuntungan. Dan manusia diciptakan sebagai upaya Tuhan untuk menyenangkan hatinya. Seolah-olah Tuhan membutuhkan makhluk satu ini. Hal ini bisa menimbulkan kecurigaan terhadap Tuhan. Dan Kejadian pasal 3 ini kita baca. Ucapan iblis ini bisa membangkitkan kecurigaan, saudaraku. Nah, kita harus mendapatkan hukum kehidupan ini. Kita harus klaim bahwa Tuhan tidak mencari keuntungan apa-apa dari manusia. Dan Tuhan tidak membutuhkan apa-apa dari kita. Kita klaim itu. Tetapi dari pihak manusia harus menyadari dan menerima bahwa manusia diciptakan untuk melakukan kehendaknya. Dan setiap individu harus mengerti dan menerima bahwa kita tercipta untuk kesenangannya. Agak paradoks. Tetapi coba saudara hayati apa yang saya katakan ini. Dan saudara bisa mengenakan kebenaran ini dalam hidup saudara. Jangan mencurigai Tuhan seolah-olah Tuhan mencari keuntungan dari kita. Seolah-olah Tuhan membutuhkan kita. Dan Tuhan menciptakan manusia sebagai upaya untuk mendapatkan keuntungan. Paling tidak menyenangkan dia. Bisa membangkitkan kecurigaan itu. Berbahaya. Tetapi kita harus mendapati hukum ini. Kita harus berani mengklaim bahwa Tuhan tidak mencari keuntungan apa-apa dari manusia. Dan Tuhan tidak membutuhkan apa-apa dari manusia. Tetapi dari pihak manusia kita harus menyadari dan menerima bahwa manusia diciptakan untuk melakukan kehendak Tuhan. Setiap individu harus mengerti dan menerima bahwa kita tercipta untuk kesenangan hatinya. Katakan amin. Kelihatannya pernyataan-pernyataan saya tadi bertentangan, tidak. Kelihatannya bertentangan, tapi tidak. Paradoks yang membuat kita memahami untuk apa Allah menciptakan kita. Nah, saudaraku sekalian, jadi setiap individu harus mengerti dan menerima bahwa kita tercipta ini hanya untuk melakukan kehendak Tuhan. Titik. Kalau kita percaya ada pencipta langit dan bumi, dan khususnya yang menciptakan kita, maka kita harus mengerti dan menerima bahwa kita diciptakan hanya untuk melakukan kehendak Tuhan. Di dalamnya Tuhan tidak mencari keuntungan. Di dalamnya Tuhan tidak berharap mendapatkan kesenangan dari kita. Tetapi dari pihak kita harus mengerti dan menerima bahwa kita tercipta untuk melakukan kehendak Tuhan. Kita tercipta untuk menyenangkan Dia. Dan inilah inti dari kualitas hidup manusia, saudara. Ini inti dari kualitas hidup manusia. Manusia yang berhenti melakukan kehendak Tuhan, ia tidak menjadi manusia yang dikehendaki Tuhan. Ia tidak menjadi manusia yang dirancang Tuhan. Sebab manusia dirancang
dengan kemampuan untuk mengerti kehendak Tuhan dan melakukannya dengan kerelaan. Apakah malaikat seperti ini? Tidak sejawab sekarang. Tetapi yang jelas bahwa format manusia diciptakan Tuhan untuk itu, melakukan kehendak Tuhan. Jadi hidup bagi Tuhan, hidup melayani Tuhan, tidak dimulai dari sekolah Alkitab, belajar teknik-teknik pelayanan gerejani. Harus dimulai dari satu kesadaran bahwa kita diciptakan untuk Tuhan, untuk melakukan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan bisa seluas pikiran dan perasaan Tuhan. Tadi saya katakan bahwa manusia diberi kemampuan Tuhan untuk itu, kesanggupan untuk mengerti kehendak Tuhan dan melakukannya. Itulah sebabnya ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan tidak perlu menciptakan syariat atau hukum-hukum. Tuhan cukup berkata, jangan makan buah ini. Kau boleh makan semua buah di taman ini, tetapi buah yang satu ini jangan kau makan. Buah itu cukup menjadi ukuran atau parameter apakah manusia mau melakukan kehendak Tuhan. Tuhan tidak memberikan alasan. Buah ini beracunkah, asamkah? Pokoknya jangan makan buah itu. Buah pengetahuan tentang baik dan jahat cukup menjadi ukuran apakah orang mau melakukan kehendak Tuhan. Nah, kalau kita melihat pemulihan hidup sebagai umat pilihan yang ditebus, kita dirancang untuk kembali menjadi manusia yang mampu mengerti kehendak Tuhan, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Itu sebenarnya yang dimaksud dengan membangun manusia seutuhnya. Kan sering kita mendengar orang berkata, membangun manusia seutuhnya. Seberapa utuhnya? Yang bagaimana yang utuh itu? Itulah sebabnya Tuhan Yesus datang menyelamatkan kita sekaligus menjadi model, menjadi prototipe manusia yang telah disertifikasi oleh Bapa di surga. Ini anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Tuhan mengatakan lewat Rasul Paulus, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Di ayat 12-nya, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jadi keselamatan itu sungguh usaha Tuhan untuk mengembalikan manusia kepada rancangannya. Dan saudara yang meresponi keselamatan itu dengan respon yang benar, saudara dibawa Tuhan kepada manusia seutuhnya, manusia yang mampu mengerti kehendak Tuhan, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Kehendak Tuhan itu bisa seluas pikiran dan perasaan Tuhan. Tidak cukup diwakili oleh hukum atau peraturan-peraturan. Oleh sebab itu manusia yang diselamatkan adalah manusia yang dikembalikan kepada kemampuan melakukan kehendak Tuhan tersebut. Saya hitung waktu umur hidup saya, ada sedikit kekhawatiran. Apakah sebelum saya menutup mata, saya telah sampai kepada tingkat level anak Tuhan yang mengerti kehendak Tuhan, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna itu. Itu target kita, saudara. Kita disertifikasi oleh Tuhan, sehingga Tuhan bisa berkata, ini anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, karena dia mengerti kehendakku, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Dengan melakukan kehendak Tuhan ini, seseorang dapat dikatakan sebagai hidup bagi Tuhan, atau hidup untuk melayani Tuhan. Harus dari situ, saudaraku. Bukan dari kegiatan gereja, bukan dari aktivitas gereja. Sebab kalau berangkat dari aktivitas kegiatan gereja, yang boleh saya bahasakan dengan kalimat kegiatan agama, justru berbahaya. Agama itu merusak. Agama itu merusak. Tapi kebenaran itu yang memperbaiki. Jadi kalau begitu agama Kristen juga merusak, Pak. Kalau keagamaan Kristen, saudara, itu
Saudara pahami sebagai kebenaran, bahaya. Kebenaran Tuhan itu tertuang dalam Alkitab ini, yang harus digali day by day. Melakukan kehendak Tuhan tidak boleh digantikan dengan sekedar melakukan hukum-hukum atau peraturan. Melakukan kehendak Tuhan tidak cukup dengan beragama Kristen dan segala atributnya. Oleh sebab itu pelayanan kepada Tuhan jangan dimengerti hanya sekedar melakukan kegiatan gereja. Kalau di beberapa gereja, saudara, di beberapa komunitas, format itu sudah begitu kuatnya mengakar. Bahkan sedikit-sedikit kalau ada orang dipanggil melayani Tuhan, masuk sekolah Alkitab, jadi penerima tamu gereja, jalankan kantong kolekte gereja, memberi uang untuk pekerjaan misi atau pembangunan gereja. Kelihatannya hal ini bukan sesuatu yang membahayakan, sangat membahayakan, karena luncas, karena bisa meleset. Oleh sebab itu sebelum saya teruskan, ada rumus penting yang harus dihitung, dipertimbangkan, diperhitungkan dengan serius. Yang pertama, kita harus menghayati terus-menerus dan sedalam-dalamnya bahwa manusia adalah makhluk kekal. Itu artinya kehidupan ini akan berlanjut terus, bukan hanya di bumi. Bumi kita hari ini adalah persemaian. Benih yang ditabur tempat persemaian akan tumbuh. Nah, benih yang baik akan tertanam dalam kerajaan Bapa di surga. Hal ini dimaksudkan untuk menggenapi rencana Allah yang tertunda. Apa sih yang diinginkan oleh Tuhan semesta alam yang menciptakan langit dan bumi ini? Apa yang sebenarnya Tuhan kehendaki? Tuhan itu arsitek agung, seniman agung. Tuhan punya gagasan-gagasan, dan Tuhan mau mewujudkan gagasan itu. Gagasannya adalah menciptakan bumi yang sempurna. Wa inna ehtof maut, very best. Tapi bumi seperti ini bukan bumi yang statis, tapi yang bisa dibuat progresif. Kalau tulisan Verguil, seorang tokoh etika, mengatakan bumi diciptakan dalam keadaan belum selesai. Manusia ditaruh untuk mengembangkannya. Tetapi saya lebih suka menggunakan kalimat bumi diciptakan dalam keadaan harus diteruskan. Kalau saya gunakan kalimat bumi diciptakan dalam keadaan mentah, nanti juga memahami saudara salah. Ini bumi sempurna sebagai karya ciptaan Tuhan yang luar biasa. Dan manusia yang diciptakan Tuhan adalah manusia yang segambar dengan diri Allah sendiri, yang mampu mengembangkan apa yang telah diciptakan itu dengan pengembangan-pengembangan yang bisa tanpa batas. Manusia makhluk kekal, maka semua fasilitas yang diciptakan Tuhan pun pasti mampu dikembangkan dalam kekekalan. Itu luar biasa. Itu melampaui pikiran kita hari ini. Itu misteri kehidupan. Kalau saya merenungkan hal ini, tergetar juga jiwa saya. Tuhan menciptakan satu fasilitas, bahan yang bisa dikembangkan tanpa batas. Itulah sebabnya manusia juga makhluk kekal, yang diciptakan dengan keberadaan seperti Allah sendiri, diformat segambar dengan Tuhan sang penciptanya. Oleh sebab itu perhatikan manusia makhluk kekal. Dan bumi yang akan menjadi lautan api ini persemaian. Anda tidak akan tetap tinggal di sini, saudaraku. Ini persemaian. Kalau sudah mau disemai jadi benih yang baik, akan ditanam di taman abadi Tuhan, di langit baru, bumi baru nanti. Yang kedua, Tuhan membangun makhluk manusia yang dewasa untuk bisa dipercayai guna menggenapi rencana Tuhan. Rencana yang tertunda tadi. Bumi diciptakan dalam keadaan yang sempurna. Ingat, sempurna bukan statis, tapi sempurna yang bisa dikembangkan. Dan Tuhan menempatkan manusia sebagai makhluk dari mahkota karya ciptaannya
untuk mengelola sebagai manajer daripada bumi ini. Tapi manusia telah jatuh dalam dosa dan bumi terhukum, bumi terlaknat. Tuhan memiliki rancangan langit baru, bumi baru. Makhluk kekal ini, saudaraku, manusia, saudara dan saya, yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dirancang untuk menjadi manusia-manusia dewasa. Dan kedewasaan itu diukur dari perkenanan apakah kita mengerti kehendak Tuhan, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Jadi selama kita hidup di dunia, harus kita jadikan kesempatan untuk didewasakan, kesempatan untuk disempurnakan, harus menjadi fokus kita. Sehingga saudaraku sekalian, semua kegiatan yang kita lakukan adalah kegiatan rohani, dilakukan dalam rencana Allah untuk kemuliaannya, guna menggenapi rencana Tuhan yang tertunda itu. Itulah sebabnya kita harus mengembangkan seluruh potensi yang ada pada kita. Bukan hanya di lingkungan gereja, tapi seluruh potensi yang ada pada kita, semua potensi yang ada. Tadi saya katakan, kalau format sudah salah, yang dikit-dikit, kalau mau melayani Tuhan, mesti dilarikan di gereja, mesti dilarikan di sekolah Alkitab. Kelihatannya itu baik, tapi tidak. Kita melihat ada pembedaan antara imam dan awam, hamba Tuhan dan bukan hamba Tuhan, rohaniwan dan bukan rohaniwan. Kalau ini hamba Tuhan, ini hamba siapa kalau bukan hamba setan? Kalau ini rohaniwan, duniawan, saudaraku. Kita harus robohkan itu. Tadi saya katakan bukan tanpa alasan, ya. Kalau agama bisa malah merusak. Seorang perumus komunis, paham komunis, berkata, agama menciptakan mental budak. Bukan tanpa alasan. Agama mengarahkan manusia di wilayah fantasi hidup yang tidak atau kurang realistis. Coba saudara renungkan terus apa yang saya katakan. Tuhan disamakan dengan dewa yang menuntut manusia memberikan sesuatu yang menyenangkan dirinya. Seolah-olah manusia menjadi alat permainannya. Tuhan disamakan dengan dewa yang menuntut manusia memberikan persembahan, biasanya berupa ritual atau upacara agama. Dan itu sudah masuk dalam wilayah teologi Kristen selama berabad-abad. Dan di akhir zaman ini, saudara, ketika pengetahuan bertambah-tambah, teologi yang murni dan jujur juga harus ditemukan. Apa sih yang namanya rohani itu? Coba. Selama ini kalau kita bicara hal yang namanya rohani, selalu dikaitkan dengan kegiatan gereja. Dikaitkan dengan kegiatan menyembah Tuhan dalam arti liturgi, menyanyi gitu ya. Baca Alkitab, kegiatan lingkungan gereja. Oh, baca Alkitab mah mutlak, saudaraku, ya. Itu sejajar dengan makan minum kita, bahkan lebih. Tetapi kalau bicara soal rohani, selalu diarahkan kepada kegiatan gereja. Padahal, saudaraku sekalian, tidak demikian. Tadi saya berikan rumus yang penting. Semua kegiatan haruslah jadi rohani. Apabila dilakukan dalam rencana Allah dan untuk kemuliaannya. Itu sebabnya mengembangkan potensi adalah panggilan rohani. Jadi, kalau saudara membayangkan Tuhan itu seperti dewa-dewa tadi, yang menuntut umat atau manusia memberikan persembahan biasanya dalam bentuk ritual atau upacara agama, rusaklah pemahaman kita mengenai Tuhan. Tadi saya katakan ada banyak orang hari ini masih di dalam penjara atau belenggu itu. Nah, membebaskan saudara dari penjara atau belenggu itu tidak mudah, tidak gampang. Tetapi saya menyampaikan terus setiap minggu, jangan memandang Tuhan seperti itu. Belajarlah Alkitab dengan jujur, dengan pendalaman, eksplorasi yang jujur tapi juga cerdas. Nah, ini bayangan banyak orang.
bahwa Tuhan itu senang dipuji-puji, dinyanyiin, terus disembah-sembah, apalagi kalau pakai cara-cara tertentu gitu. Kalau agama lain kan ada cara-cara tertentu. Kalau Kristen sekarang ini harus pakai tarian. Lihat Daud menari, padahal belum tentu Daud menari tiap hari. Mungkin baru kali itu saja. Terus diformat harus menari, harus begini. Haleluya, haleluya, terpuji namamu Glory. Haleluya. Bukan saya katakan itu salah, saya juga menggunakan itu. Tapi kalau mesti harus begitu, hati-hati. Jangan memformat Tuhan begitu sederhana. Kalaupun kita melakukan hal itu, seharusnya itu lahir dari hati kita yang tulus, sungguh-sungguh menyenangkan Tuhan dan merupakan pengakuan dari hidup kita tiap hari atau kualitas hidup kita yang sesungguhnya. Bukan kita kemas sesaat. Takkan pernah ku tahu selain yang terbaik. Artinya yang bagus, kualitasnya yang banyak, liturgi dibuat yang bagus, perpuluhannya stabil. Takkan pernah ku selain yang terbaik. Ini ada gereja yang lumayan besar di Jawa itu ya, membagi jemaat dalam 3 kelompok. Jemaat Ruang Maha Kudus, Jemaat Kudus, dan Jemaat Pelataran. Jemaat Ruang Maha Kudus yang persembahannya di atas 10 juta rupiah. Jemaat di Ruang Kudus yang 1 sampai 10 juta. Yang di bawah 1 juta itu Jemaat Pelataran. Itu absolutely wrong. Itu sesat. Tetapi di agama-agama tertentu itu ada. Siapa yang memberi banyak, dia terkemuka. Nah, saudaraku sekalian, yang tadi saya katakan itu bukan saya ngarang. Dan kalau saudara-saudara yang mempraktekkan pandangan tadi mendengar kebenaran ini, saya katakan kalau Anda tidak bertobat, Anda akan berurusan dengan Tuhan yang memiliki kebenaran. Saudara pasti kaget. Jadi yang di Ruang Maha Kudus itulah yang bisa bicara dengan gembala sidangnya. Mosok Pak? Saya juga sebenarnya tidak percaya. Tapi kegilaan seperti ini bisa ada dalam gereja. Bayangkan saudara. Pokoknya mari kita melayani Tuhan, artinya kita rajin ke gereja. Jangan lupa kita kasih persembahan, kita bantu pendeta. Pendeta gak punya mobil, beliin mobil ya. Rumahnya kurang ada AC, tambahin AC. Kita melayani Tuhan. Oh, saya gak katakan salah Anda memberi seorang bantuan mobil atau memberi AC. Tapi jangan diarahkan ke situ. Kalau kita melihat sejarah gereja saudara, banyak orang beragama, bahkan tokoh-tokoh agamanya kehilangan kemanusiaan. Padahal ini intisari dari hukum, yaitu kasih. Dalam sejarah, selalu saja ada gerakan-gerakan yang memprotes agama dan orang-orang beragama yang tidak berdaya guna mengubah masyarakat. Malah mengkungkung masyarakat dengan satu pola keberagamaan. Dalam hal ini kita malu, ada beberapa filsafat yang ternyata lebih kuat mengubah manusia untuk berbudi luhur dibanding dengan kekristenan. Di abad pertengahan, Tuhan itu menjadi alat bagi tokoh-tokoh agama menguasai manusia lain, bahkan memperbudaknya. Dengan dalih agama atau Tuhan, mereka membangun kerajaannya. Kalau ilmuwan mengatakan begini, tidak sesuai dengan pendapat gereja. Bumi bulat, salah itu, dibunuh itu ilmuwan. Coba kurang kerjaan gak itu gereja? Saudara bisa ngerti maksud saya? Sebegitu parahnya. Tetapi hal ini juga terjadi hari ini dalam bentuk lain yang lebih etis, lebih halus, tetapi sistematis. Kekristenan harus menciptakan mental bangsawan surgawi, mental anak-anak Allah, mental manusia ilahi. Berat saudaraku. Oleh sebab itu pertaruhannya segenap hidup. Kekristenan bukan bagian hidup kita, segenap hidup kita. Hitung dulu anggarannya. Kalau kamu tidak melepaskan dirimu dari segala milikmu, kamu tak dapat jadi muridku. Ini khotbah saya baru belakangan ini terus ke situ.
Kita membaca Matius 19 itu kan dalam 3 kali pertemuan, 4 kali pertemuan masih di Matius 19. Jual segala milikmu, bagian kepada orang miskin. Datang kemari, ikutlah aku. Saya sudah menunjukkan kepada saudara kebaikan relatif, kebaikan subjektif, dan kebaikan yang ideal. Kebaikan yang ideal, yang tidak relatif tapi mutlak. Apa itu? Kehendak Tuhan. Apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Saya tidak bisa mengulangi khotbah yang sudah 3 kali saya sampaikan kemarin. Bagi saudara yang mengikuti khotbah saya kemarin akan mendapat lebih lengkap hari ini. Tapi yang tidak tetap bisa menangkap. Nah, saudaraku sekalian, Tuhan menjadi alat oleh tokoh-tokoh tertentu menguasai manusia lain, bahkan memperbudaknya dengan dalih agama atau kepentingan Tuhan atau pelayanan pekerjaan Tuhan. Mereka membangun kerajaannya sendiri sampai tingkat ekstrim, ya, berkuasa memberi hukuman, ya, membunuh. Itu atas nama Tuhan itu. Kalau saudara membaca sejarah, kita tidak bisa ngerti ke orang sebodoh itu. Tapi pada waktu itu kan ratusan ribu, jutaan manusia terbawa oleh ajaran salah itu. Yang namanya ibadah itu ya ritual. Yang pemimpin agamanya pakai atribut khusus, yang dipandang setengah dewa atau setengah malaikat, yang bisa jadi perantara antara Allah dan manusia. Padahal ibadah manusia bukanlah upacara agama, tetapi seluruh hidup untuk mengelola kehidupan ini, alam semesta ini. Kejadian pasal 1 ayat 28, Kejadian pasal 2 ayat 15, kuasai, kelola bumi. Ibadah, aboda dalam bahasa Ibrani. Kerja artinya. Agama mengajar, dengan beragama maka manusia akan memperoleh kemudahan. Nah, itu kan sama dengan praktek-praktek agama suku, agama kafir ini, yang minta pertolongan dewa dan kekuatan-kekuatan di luar dirinya untuk membuat kemudahan-kemudahan hidup. Ini yang tadi saya katakan tidak realistis. Seandainya manusia tidak berbuat dosa, ya, tidak jatuh dalam dosa maksud saya, bumi ini pun harus dikerjakan dengan kerja keras, tapi pasti tidak memunculkan onak duri dan berpeluh yang negatif. Tapi nggak mungkin santai, pasti kerja. Kata keras itu memang relatif, ya. Tetapi yang namanya bekerja itu ya bekerja, bukan rileks santai. Nah, sekarang kita hidup, ya, dengan onak duri. Belum kita harus melawan. Jadi masalahnya 2, 1 bumi menumbuhkan onak duri, masalah kedua manusianya, manusia yang telah rentan malas, ambisi, mau menang sendiri. Dunia ini rusaknya di situ. Pembagiannya tidak merata. Nah, bagi kita, saudaraku sekalian, bukan hanya menghadapi bumi yang membuahkan onak duri, artinya harus diperjuangkan dengan berat, tapi juga karakter kita pun juga berat. Nah, kalau agama memberikan kesan seolah-olah Tuhan akan mempermudah ini, wah, tidak realistis itu. Nah, tadi saya katakan tidak realistis, Anda kan bingung, apa maksudnya? Ini maksud saya. Nanti agama juga mengajarkan bahwa di surga manusia berhenti dari seluruh kegiatan. Lebih rusak lagi tuh. Kalau konsep awalnya Tuhan menciptakan bumi dalam keadaan yang harus diteruskan, mentah, atau tadi kalau Virgil berkata belum selesai, pasti langit baru, bumi baru nanti juga dalam format yang tidak mungkin jauh beda. Dan manusia sendiri adalah segambar dengan Allah yang punya gagasan, punya inspirasi dan mewujudkan gagasan itu. Manusia yang bekerja, man is a worker by nature. Man is a worker by nature. Manusia adalah pekerja pada dasarnya. Kita biasa kerja keras di sini, lalu di surga tidur-tiduran terus, bisa gila kita. Kalau kita jalan-jalan ke luar negeri, lalu nggak ada kerjaan, kita stres. Paling-paling ke toko buku, kita buka buku, kita baca buku, itu pun juga jenuh. Itu agama itu begitu. Oh, nanti kita di surga kita akan dilayani oleh bidadari. Jadi kalau saudara istrinya jelek, enggak apa-apa.
Nanti ada 7 bidadari yang cantik tuh, begitu tuh. Nah kalau wanita gimana? Gigolo kan gitu akhirnya mestinya. Nah kalau wanita gimana? Manusia itu sampai kapanpun tidak mungkin berhenti bekerja, saudara. Melayani Tuhan itu nanti ketika kita mengelola apa yang Tuhan ciptakan. Di langit baru, bumi baru itu kita berkarya tanpa batas. Jadi orang malas itu kalau menurut rumus saya hampir bisa dipastikan masuk neraka. Tidak ada orang malas pinter, orang malas gak jadi beban, orang malas berkata orang lain. Tidak ada. Tidak ada. Nah kita jangan diajar seolah-olah dengan beragama atau bertuhan itu jadi everything is okay, running well. Jadi ada kemudahan-kemudahan tertentu. Kita jadi umat pemenang ya. Maksudnya pemenang itu apa? Itu rancu sekali. Dengan demikian agama sering tidak menempatkan manusia kepada sikap bertanggung jawab yang benar. Agama yang salah loh ya. Termasuk dalam konteks ini saya bicara kalau kekristenan dipahami sebagai agama ya. Saya tidak perlu menyinggung agama lain karena bukan wilayah saya dan tidak perlu. Saya menyinggung, saya menegaskan kekristenan yang dipahami sebagai agama. Maka muncul juga orang-orang Kristen yang moralis, yang khotbah-khotbahnya moralis. Agama sering tidak menempatkan manusia bersikap bertanggung jawab yang benar. Seakan-akan dengan memiliki Tuhan, Tuhan bisa mengambil alih sebagian dari tanggung jawab manusia. Mari kita sambut kesembuhan-kesembuhan yang Tuhan akan berikan. Mestinya menghadapi udara kotor, menghadapi makanan sekarang tidak bersih, menghadapi pola hidup manusia di sekitar kita yang ngawur, yuk kita makan bersih. Yuk kita usaha punya pola hidup yang baik. Mestinya begitu. Tapi mosok Bapak nggak percaya kesembuhan. Dia Tuhan Bapak kita, Allah Bapak kita, yang pasti sangat peduli. Amin. Nggak usah berharap, kalau berharap itu masih spekulatif. Kita percaya saja. Amin. Tapi Tuhan tidak akan mengambil bagian kita yang membuat kita tidak mengembangkan integritas. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Amin. Tanda semeion, penunjuk arah bagi orang yang perlu percaya masih ada Tuhan, bahwa Tuhan itu berkuasa. Yesus itu bukan sejenis soft drink tapi juru selamat yang mati di kayu salib, anak Allah yang berkuasa. Proof, buktikan itu. Nah, tapi kalau saudara menjadi orang Kristen, harus mengerti yang kamu tabur, kamu tuai. Jadi orang Kristen yang bertanggung jawab. Nah, kalau Tuhan mengambil alih sebagian tanggung jawab manusia, bahkan seluruh tanggung jawab manusia, berarti manusia tidak maksimal mengabdi kepada Tuhan. Contoh saudara begini, Tuhan, aku mau buka restoran di satu pusat perbelanjaan. Tuhan tolong buka jalan, gerakkan hati orang-orang itu datang. Dukun aja bisa, maksud Tuhan nggak bisa. Lalu dia menyewa 3 pendoa syafaat. Ada ruangan sebelah restoran yang mengepul dupa pujian, dupa penyembahan. Itu cara-cara perdukunan begitu. Bukan saya mengatakan pendoa syafaat ya penting. Terus si pemilik restoran itu hanya dulu di belakang kasir sambil berdoa bahasa roh. Tuhan akan kirim orang-orang datang. Kalau Tuhan mengerjakan itu, kehilangan tanggung jawab orang ini. Pemilik restoran harus berdiri depan restorannya, harus briefing pegawai-pegawainya supaya setiap 15 menit cek kamar mandi, siapin mainan, permen. Kalau pelanggan bawa anak-anak, kasih permen, ajak bercanda. Pemiliknya di depan berdiri. Ada lontong cap gome? Ada. Soto ayam juga ada, Bu. Ayo mampir. Malu? Ya jangan makan kalau malu. Pegawainya disuruh pakai pakaian bersih, jangan bau ketek. Iya loh, kadang-kadang restoran itu yang melayani kita bau ketiak, waduh. Bencana ini, kita belum makan udah enggak nafsu ini. Berdiri depan. Kalau marah, tahan marahmu. Saya pegawai merasa memiliki restoran ini. Salah, tegur dengan baik. Tidak usah ledakan emosimu. Itu bagian dari perjuangan hidup. Disitulah Anda proof, buktikan bahwa saudara mengasihi Tuhan.
Katakan amin. Anda nggak minta tolong Tuhan, Tuhan pasti tolong. Tapi saudara tidak bisa ditolong Tuhan kalau tidak menolong diri saudara sendiri. Ini konsepnya bukan konsep keselamatan loh. Kalau konsep keselamatan kita nggak bisa menolong diri kita sendiri, hanya Tuhan yang bisa nolong. Dia harus mati di kayu salib untuk kita, amin. Tapi konteks ini saya harus sampaikan. Tuhan tidak akan menolong kita kalau kita nggak menolong diri kita sendiri. Ini konteksnya soal tanggung jawab loh, bukan soal keselamatan, ingat ya. Ntar orang salah dengar lagi. Pak Eres tuh konsep keselamatan ini keselamatan plus. Plus apa? Plus apa? Dengar baik-baik. Konteksnya apa ketika saya bicara itu? Saudaraku sekalian, manusia yang dewasa tidak akan meminta kemudahan dari Tuhan untuk menyelesaikan masalah-masalah hidupnya. Calon pejabat kerajaan surga, calon jenderal-jenderal, bukan hansip. Mengerti saudara? Tunjukkan bahwa hidup Anda tiap hari itu produktif, berguna untuk sesama, jadi berkat. Bukan cuma angkat tangan, Tuhan melimpahkan berkat. Tuhan sudah sediakan berkat, tinggal kita meraihnya. Jadi kalaupun ada kesukaran hidup, ini kesempatan seseorang bisa menunjukkan kecintaan dan kasihnya kepada Tuhan. Dulu saya di sekolah Alkitab saja, saya masih berpikir begini, Tuhan, ujian bahasa Ibrani itu sulit. Aku berdoa tunjukkan, kira-kira dosen saya ambil bab berapa. Saya masih punya konsep itu loh. Nah kalau waktu masih di zaman jahiliyah, udah Kristen, Pak Anthony Stephen cerita, dan itu juga dilakukan banyak orang. Mau ujian, tanya Jailangkung, besok yang keluar itu apa? Tuhan kasih kemudahan begitu, Anda enggak belajar. Makanya jangan marah kalau ketua remaja waktu itu minta supaya anak-anak yang mau ujian didoakan. Oh boleh saja, tapi kalau jadi kebiasaan ini, saya enggak mau nanti rusak loh. Sebelum belajar didoakan atau dinasihati. Belajar ya. Jangan tidak belajar minta didoakan. Terus dibakar itu buku. Dimasukin kopi. Dikasih minyak urapan, diminum. Akan muncul di kepalanya nanti. Kan jadi ngawur. Praktek-praktek itu menyesatkan saudaraku. Bukan saya tidak percaya minyak urapan. Penempatannya di mana? Sampai got mampet dikasih minyak urapan lancang. Mestinya kalau buang sampah itu jangan di got. Bijaksana, tanggung jawab. Saya berapa kali diundang ya, untuk kantor baru atau toko baru gitu ya. Saya bilang, saya jangan dianggap dukun loh. Sebab ini perusahaan maju bukan diperankan oleh doa saya semata. Oleh Anda punya tanggung jawab. Agama yang menjanjikan kemudahan hidup atau kekristenan yang menjanjikan kemudahan hidup dengan kekuatan Tuhan adalah agama yang tidak mengajarkan Allah yang benar. Membangun Allah sendiri yang bukan Allah semesta alam. Itu Allah palsu. Walaupun Yesus disebut, tapi Yesus kita tidak begitu. Itu jin yang diberi nama Yesus. Mereka membangun suatu bentuk Tuhan yang dirancang menurut pikiran manusia. Kalau di komunitas Kristen kita jumpai kelompok ini, biasanya mereka meninjau Alkitab dengan sudut pandang yang salah. Membolak-balik Alkitab tanpa memahami rambu-rambu yang harus diperhatikan. Biasanya mereka mengambil ayat Alkitab tanpa melihat konteksnya. Tuhan tidak akan memberi kemudahan kepada manusia selama manusia masih mampu menjalani dan menopang hidupnya dengan sekuat tenaga, karena di situ bentuk pengabdiannya kepada Tuhan. Tetapi kalau manusia sudah tidak sanggup, tanpa permintaan pun Tuhan pasti menopang. Katakan amin. Bukan alam semesta ini eksis hari ini karena topangan Tuhan semesta alam? Bukankah alam semesta ini ditopang Tuhan? Amin. Semua jalannya, rotasi bumi, revolusi bumi ini dan segala planet-planet itu semua dalam topangan tangan Tuhan yang kuat. Yang tidak bisa kita kerjakan, Tuhan kerjakan. Amin. Jarak matahari bumi yang konstan ini, Tuhan yang topang. Kalau terlalu jauh jadi es mambo kita. Kalau dekat jadi yakiniku. Tuhan atur begitu sempurna.
Nah, bagian kita penuhi. Kalau Tuhan kita hidup dan hadir dalam kehidupan manusia, maka ia menopang apa yang harus Tuhan topang. Tetapi ia tidak akan menopang kalau itu tanggung jawab manusia dan mengurangi pengabdian manusia itu bagi dirinya. Tuhan tidak akan mengurangi. Tuhan beri kesempatan seluas-luasnya kita mengabdi kepadanya. Perhatikan bagaimana Rasul Paulus dan murid-murid Tuhan Yesus, mereka memberitakan Injil dengan keadaan yang sangat berat. Ini sudah jadi gambaran yang jelas. Beratnya pikul salib itulah justru yang mendatangkan kemuliaan bagi orang percaya. Oh, nggak dibuat gampang. Yang dilempari batu mati juga. Yang dibakar, kebakar juga. Ada yang digoreng di belanga. Seperti tradisi gereja Thomas diperlakukan begitu. Kenapa nggak digoreng lalu saya lompat sendiri? Seperti ginkang gitu, weceng. Tapi enggak, lo digebukin berdarah-darah juga. Tuhan biarkan, Tuhan izinkan itu. Di situ pengabdian seseorang bisa lebih merekah. Nah, jangan sampai kita rajin datang ke gereja, suara kebenaran, berdoa, tapi tidak produktif. Hidupmu tidak menjadi berkat tiap hari. Pelayanan itu tanpa batas, saudaraku. Tunjukkan kehidupan saudara yang benar. Kalau ke kantor jangan terlambat. Kalau pulang jam 5 jangan setengah 5. Kalau pulang jam 7, jam 8. Kalau itu harus lembur, tidak usah mikir minta uang lembur. Produktif. Kalau Anda kerja di suatu tempat, Anda punya jerih lelah, patut dibayar 3 juta. Lalu Anda dapat 5 juta, Anda nyolong. Miliki loh kepribadian integritas tinggi seperti ini. Ini baru kehidupan bangsawan surgawi. Oleh sebab itu, saudara sekalian, saya bisa mengerti kenapa ada seorang penasihat menteri yang berkata, saya benci sama orang Kristen. Dia orang Kristen yang rajin datang persekutuan doa, tapi gak produktif di kantor. Kita bisa mengerti itu kenapa. Sebab kalau kita sungguh-sungguh jadi anak Tuhan, dimanapun kita jadi berkat. Bukan hanya pintar ngomong, pintar nyanyi lagu rohani. Hidup kita harus memancarkan terang Tuhan, keilahian yang memukau, yang membuat orang berkata, sungguh ini anak Allah. Amin.